Dana Moneter Internasional atau IMF dan Bank Dunia adalah lembaga-lembaga dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yakni untuk meningkatkan standar hidup di negara-negara anggotanya. Pendekatan keduanya terhadap tujuan ini saling melengkapi, di mana IMF fokus pada isu-isu ekonomi, maka sementara Bank Dunia berkonsentrasi pada bangunan ekonomi jangka panjang dan pengentasan kemiskinan. Perbankan internasional terkoneksi di beberapa kota sekaligus, juga dikenal sebagai pusat-pusat keuangan dunia seperti London, Tokyo, New York adalah pusat keuangan yang terbesar. Adapun tujuan pendirian Bank Internasional menurut pasal 3 Statuta Bank for International Settlements, tujuan bank adalah untuk meningkatkan kerjasama bank sentral dan juga memberikan fasilitas tambahan untuk operasi keuangan internasional dan bertindak sebagai wali atau agen dalam hal penyelesaian keuangan internasional yang dipercayakan kepada berdasarkan perjanjian dengan pihak lain. Tugas dan wewenang Bank Internasional. Bank internasional maupun bank sentral dari setiap negara mempunyai tugas dan wewenang, yaitu 1. Membeli, menjual, membuka rekening, dan mempertahankan hak asuh emas atas nama sendiri atau nama bank sentral. 2. Pinjam atau meminjam dari bank sentral. 3. Melakukan kewajiban transaksi jangka pendek seperti wesel, surat promes, atau cek atas nama sendiri atau atas nama bank sentral. 4. Membeli atau menjual sekuritas yang bisa dinegosiasikan. 5. Mendiskontokan dan mendiskontokan ulang tagihan dari portofolio sendiri atau dari portofolio bank sentral. 6. Membuat dan memelihara rekening bank di bank sentral. 7. Menerima simpanan dari bank sentral dan pihak lain. 8. Bertindak sebagai agen atau koresponden bank sentral. 9. Bertindak sebagai wali atau agen dalam penyelesaian transaksi internasional. Struktur organisasi Bank Internasional. Struktur tata kelola, Departemen Umum Bank Internasional, dan Komite Asosiasi di Bank Internasional. Kedudukan Bank Internasional menurut hukum internasional. Kedudukan organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional memang tidak diragukan lagi. Kedudukan hukum suatu organisasi internasional ditentukan oleh dan tergantung dari fungsi hukum serta kekuasaan hukum organisasi internasional tersebut. Kemudian, hak dan kewajiban Bank Internasional menurut hukum internasional. Kemampuan untuk membuat perjanjian internasional, hak untuk menikmati keistimewaan dan kekebalan diplomatik, hak locus standi secara terbatas di mahkamah internasional, kemampuan untuk mengajukan tuntutan, serta adanya kewajiban dalam arti adanya tanggung jawab dari organisasi internasional untuk tindakan-tindakan yang dianggap tidak sah. Kemudian, hubungan Bank Internasional dengan organisasi lain di bidang ekonomi. Yang pertama, hubungan Bank Internasional dengan IMF. IMF adalah lembaga sentral dari sistem moneter internasional, yaitu sistem pembayaran dan nilai tukar internasional di antara mata-mata uang nasional yang memungkinkan dilaksanakannya kegiatan bisnis di antara negara-negara di dunia. Yang kedua, ada hubungan Bank Internasional dengan World Bank atau Bank Dunia. Pada bagian ini dibahas bagaimana BIF, IMF, dan World Bank bekerja sama terkait interaksi dengan negara-negara yang memiliki masalah dalam neraca pembayaran atau mengalami masalah utang.